Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Adiviani dari program studi akuntansi kelas A dengan NIM 202112001. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen strategik. Manajemen strategik adalah manajemen di mana di dalamnya itu mengandung rencana-rencana untuk menjalankan suatu perusahaan agar sesuai dengan visi misi, sesuai dengan tujuan organisasi, dan bisa mendapatkan keuntungan untuk perusahaan itu sendiri. Lalu kemudian proses-proses manajemen strategik. Di sini ada 6. Yang pertama yaitu identifikasi misi, tujuan, dan strategi saat ini. Jadi visi misi tujuan organisasi dianalisis, diidentifikasi, lalu baru menyusun strateginya. Lalu setelah itu baru eksekusi untuk melakukan kegiatan di lapangan agar sesuai dengan strategi, terus sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan visi misinya. Namun dalam menyusun strategi ini tidak lupa juga dengan menyusun planning agar jika strategi yang ingin dilaksanakan tidak tercapai, tidak bisa dijalankan, kita bisa menggunakan planning yang sudah disiapkan. Untuk yang kedua adalah pelaksanaan analisis eksternal, yang ketiga adalah pelaksanaan analisis internal, keempat pemformulasian strategi, yang kelima pengimplementasian strategi, dan yang keenam adalah pengevaluasian strategi. Untuk pelaksanaan analisis eksternal dan analisis internal ini bisa disebut juga dengan analisis SWOT, SWOT, di mana kepanjangannya yaitu S untuk strength, kekuatan, W itu untuk weakness, itu kelemahan, O itu untuk opportunities, untuk peluang, dan strength itu untuk ancaman. Kemudian kita masuk dalam macam-macam strategi. Di sini dibagi dua, yaitu strategi korporat dan juga strategi kompetitif. Lalu apa aja sih strategi korporat dan juga kompetitif ini? Untuk strategi korporat atau korporasi ini adalah suatu strategi di mana sistem kerjanya ini memperluas jaringan pasar atau memperluas menyebarkan produk yang ditawarkan dari perusahaan kepada konsumen, baik dengan bisnis yang sudah ada atau bisnis yang baru. Jadi di sini strategi korporasi ini kita menyebarkan, kita meluaskan, kita membangun jaringan yang baru dengan konsumen. Jika awalnya kita udah jika awalnya kita udah memiliki pelanggan di suatu kota A, kita meluaskannya hingga ke kota B, lalu ke kota C, D, sampai seluruh Indonesia, bahkan bisa sampai ke mancanegara, luar negara. Lalu di dalam strategi korporasi ini itu ada juga dibagi jadi 3 strategi, yaitu strategi pertumbuhan, yaitu meliputi konsentrasi, integrasi vertikal, backward and forward, integrasi horizontal, dan diversifikasi. Terus kemudian ada strategi stabilitas. Di sini organisasi melakukan perubahan tapi tidak signifikan. Jadi ada perubahan tapi tidak terlalu banyak, tidak terlalu mencolok. Kemudian ada strategi pembaruan. Ini strategi pembaruan tentang memperbarui strategi, memperbarui bagaimana pengeluaran organisasi, memutarbalikkan keadaan. Jadinya gini, di dalam strategi perbaruan, jika suatu perusahaan dulunya mengalami rugi, mengalami penurunan barang, itu di strategi pembaruan ini kita bisa memperbarui yang sudah-sudah. Jadi jika perusahaan kemarin merugi, di strategi pembaruan ini apa sih yang bisa kita perbarui, bagaimana caranya, terus apa yang harus kita putarbalikkan, apa yang harus kita rubah. Nah, itu ada di dalam strategi pembaruan ini. Tuh.
Untuk selanjutnya adalah strategi kompetitif. Ini strategi kompetitif ini menggambarkan peran keunggulan kompetitif, menjelaskan 5 model kekuatan Foster, itu diantaranya tentang ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, rivalitas saat ini. Kemudian yang ketiga adalah menggambarkan 3 strategi kompetitif Foster, yaitu tentang kepemimpinan biaya, diferensi, dan juga fokus. Masalah-masalah manajemen strategik. Ini di sini ada fleksibilitas strategik. Lalu apa sih itu? Fleksibilitas strategik adalah menyadari suatu kegiatan, bukan kegiatan sih, kayak suatu rasa, suatu kepekaan, suatu insting tentang menyadari perubahan lingkungan, terus berkomitmen pada sumber daya secara cepat, menyadari ketika keputusan strategi tidak berhasil, maka apa yang harus dilakukan? Seperti itu. Nah, di sini berarti seorang manajer itu harus peka, harus cekatan tentang perubahan-perubahan yang terjadi baik di luar perusahaan atau di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, lalu jika ada masalah seperti ini, apa sih yang harus dilakukan? Nah, untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini ada 2 cara. Bisa disebut dengan strategi abasinis dan juga strategi click and bricks. Di sini strategi abasinis dia itu seperti mengurangi biaya, mendiferensiasikan produk dan jasa perusahaan. Mendiferensiasikan produk jasa perusahaan itu seperti mempromosikan, tapi secara manual. Karena kan jika perusahaan mengalami kekurangan dana, karena mungkin dia harus mengiklankan produk di televisi atau di radio, pasti kan butuh biaya yang banyak. Nah, untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang seperti itu, maka dijalankanlah kegiatan promosi produk jasa secara biasa, secara offline, secara tatap muka dengan pelanggan. Terus juga di dalam strategi abasinis ini fokusnya itu untuk kelompok pelanggan khusus. Jadi seperti ada kelompok mahasiswa ini. Nah, itu menjadi target mereka di dalam strategi abasinis ini. Apa sih yang bisa kita jual untuk pada mahasiswa tersebut? Nah, itu dalam strategi abasinis ini. Terus kemudian menurunkan harga biasa dengan menstandarkan fungsi kantor. Jadi gini, jika ingin menurunkan harga suatu barang, misalnya harganya 60.000, diturunkan jadi 30.000, setengah dari harga aslinya. Nah, itu kita harus mengurangi pemakaian produk dalam perusahaan agar jadinya seperti ini. Meskipun diturunkan harganya, perusahaan juga bisa mendapat keuntungan. Nah, agar para karyawannya tidak demo untuk diberikan gaji seperti biasanya. Kemudian yang kedua ada strategi click and bricks. Di sini perusahaan menggabungkan lokasi online dan juga toko tradisional. Jadi dalam sini itu strategi click and bricks itu seperti zaman sekarang, di mana seperti contohnya aplikasi Shopee, Tokopedia, Blibli.com itu mereka menggabungkan toko onlinean dan juga tradisional. Karena penjual di dalam aplikasi Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, dan juga lain sebagainya, mereka punya toko online di aplikasi tersebut, tapi dia juga mempunyai toko offline. Jadi kita bisa datang ke toko tersebut dan bertatapan langsung dengan penjualnya. Nah, dilihat dari masalah-masalah manajemen strategik ini, di sini manajer dituntut untuk peka, dituntut untuk mempunyai insting yang tajam terhadap perusahaannya juga karyawannya. Juga manajer dituntut untuk cekatan, pandai berinovasi, menyiapkan mentalnya, dan juga kreatif. Karena jika manajer memiliki sifat-sifat seperti ini, tentunya perusahaan akan tetap berjalan dalam jangka yang lama. Untuk selanjutnya adalah isu-isu manajemen.
Isu-isu manajemen di sini ada 5. Yang pertama adalah manajer harus mampu menganalisis SWOT dalam organisasi. Seperti yang saya katakan tadi, SWOT itu ada S strength kekuatan, W itu weakness, itu kelemahan, O itu untuk opportunity peluang, dan T untuk ada threat ancaman. Nah, ini di sini manajer harus mampu menganalisis itu semua. Terus yang kedua adalah melaksanakan konsep keunggulan kompetitif sama pentingnya dengan organisasi yang bertujuan mencari laba. Yang ketiga, perkembangan etika dalam analisis lingkungan internal dan eksternal. Yang keempat, internet dapat membantu manajer dengan cara menjual barang-barang online. Yang kelima adalah menggunakan misi-misi yang digunakan seperti perusahaan-perusahaan besar di luar negeri itu. Yang pertama ada misi PepsiCo, di mana misi PepsiCo sendiri itu adalah menjadi perusahaan produk konsumen terkemuka di dunia yang berfokus pada makanan dan minuman siap saji. Di sini dapat saya simpulkan, jika seorang ingin mendirikan suatu perusahaan, dia harus tahu dia itu ingin mendirikan perusahaan apa. Perusahaan makanan kah, perusahaan minuman kah, atau makanan dan minuman, atau perusahaan pakaian kah, kain, biasanya gitu kan, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada misi Facebook, di mana ini jaringan atau utilitas sosial yang menghubungkan kita dengan orang lain. Dapat kita ketahui, Facebook menghubungkan kita dengan orang lain, misalnya teman kecil kita yang kita udah tidak punya kontak WhatsApp-nya, misal kita dapat cari di lewat Facebook atau Instagram. Terus kita bisa mencari teman yang baru, kita mau mencari teman yang satu lingkup di Indonesia atau di luar lingkup, seperti di luar negeri, di Singapura, Malaysia, Inggris, India, Rusia, Amerika, Australia, dan sebagainya. Terus ada misi National Heart Foundation of Australia, di mana di sini misinya adalah mengurangi penderita kematian akibat penyakit jantung, stroke, dan pembuluh darah di Australia. Di sini kita juga kembali lagi pada misi PepsiCo ya. Kita harus fokus terhadap perusahaan. Kita mau mendirikan perusahaan dengan tujuan apa? Kita mau mendirikan perusahaan apa? Misal tentang kesehatan, kita bisa mengikuti misi National Heart Foundation of Australia ini atau yang lainnya. Kemudian ada misi nutrisi food, berusaha menjadi pionir dalam memberi solusi kepada pelanggannya untuk meraih kehidupan yang lebih sehat, nikmat, dan penuh arti baik di masa sekarang atau di masa ke depan. Nah, misi nutrisi food berarti dia menjualkan jasa tentang kesehatan, jasa konsultasi kesehatan. Itu juga dapat bisa kita contoh. Karena perusahaan tidak semua berhubungan dengan barang, tapi juga bisa dengan jasa. Kemudian ada misi Coca-Cola. Misi Coca-Cola dapat kita ketahui ya, seperti minuman Coca-Cola itu, misinya itu adalah memberi kesegaran kepada pelanggan dan konsumen dengan rasa bangga dan semangat sepanjang hari setiap hari. Jadi, begitulah beberapa misi-misi yang digunakan oleh perusahaan yang dapat kita contoh. Jadi jika kita ingin mendirikan perusahaan, kita harus menyiapkan mental, melatih insting kita, melatih inovasi dan kekreatifan kita, dan juga kita harus fokus pada satu tujuan. Jika ingin mendirikan suatu usaha, kita harus menentukan usaha apa yang harus kita dirikan. Jika usahanya sudah berkembang, barulah kita membangun usaha yang baru dengan produk yang baru, misal seperti itu. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.